Halo guys, kembali lagi bersama saya, Sylvilandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar dan jenis-jenis kecerdasan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis belajar dan jenis-jenis kecerdasan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih maksud dari kecerdasan dan belajar itu. Simak ya penjelasan dari saya. Jadi, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berarti bahwa berhasil atau gagalnya mencapai tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berasal di sekolah maupun di lingkungan rumah maupun juga di lingkungan keluarganya sendiri. Dan kecerdasan. Kecerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan akal budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi seorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Menurut Howard Gardner, mendefinisikan bahwa kecerdasan adalah 1. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. 2. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. 3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar, para ahli mengemukakan 8 jenis belajar, yaitu 1. Belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, peranan akal atau rasio sangatlah penting. Begitu pula penguasaan atau prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Termasuk di dalam jenis ini misalnya belajar tauhid, belajar astronomi, kosmografi, kimia, dan matematika. Dan yang kedua, belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan merupakan belajar proses yang bertujuan memperoleh tujuan keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses belajar pelatihannya intensif dan teratur dan sangat diperlukan, termasuk belajar dalam jenis ini, misalnya belajar pada cabang olahraga, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik, dan bentuk belajar keterampilan ini juga disebut dengan latihan learning. Dan yang ketiga, belajar sosial atau social learning. Belajar sosial yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar ini misalnya, belajar memahami masalah keluarga, belajar memahami masalah konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Dan yang keempat, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Belajar pemecahan masalah ini pada dasarnya belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara psikologis atau nasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecapakan kognitif guna untuk memecahkan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan individu dalam menguasai berbagai konsep, prinsip, serta generalisasi sangat diperlukan. Dan yang kelima, belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional ini adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau secara sesuai akal sehat.
Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan, menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan dengan erat belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi, akal sehat, logis, dan sistematis. Dan yang keenam, belajar kebiasaan atau habitual learning. Belajar kebiasaan ini adalah belajar proses pembentukan kebiasaan baru untuk memperbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan ini selain menggunakan perintah atau keteladanan serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuannya agar individu memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif, dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau bersifat kontekstual. Dan yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan rahna rasa. Dalam hal ini, kemampuan menghargai secara tepat arti penting objek tertentu. Misalnya, apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Dalam mengapresiasikan karya sastra ini, misalnya, seorang individu belum perlu mengetahui estetika atau keindahannya ya. Di samping mengetahui hal-hal yang lain untuk mengungkapkan bahasa ungkapan dan nilai ekspresinya. Bidang studi agama juga memungkinkan untuk digunakan sebagai alat pengembangan apresiasi individu. Misalnya, dalam hal seni baca tulis Al-Quran. Dan yang kedelapan, belajar pengetahuan atau studi. Belajar pengetahuan dimaksudkan sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi belajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar individu memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam pelajarinya. Misalnya, dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Berdasarkan cara atau proses yang ditempuh dalam belajar, Nasution dan dikutip oleh Effendi 1983 menyebutkan 5 jenis belajar. 1. Belajar berdasarkan pengamatan. Jenis belajar ini adalah belajar berdasarkan pengamatan sensorik terhadap objek-objek dunia sekitar dengan berbagai alat indera untuk melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan sebagainya. Contoh, berkat pengamatan, seorang anak mulai mengenal ibunya, kemudian anggota keluarga lainnya, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Demikian belajar tinggi tidak terlepas dari faktor pengamatan, sekalipun sering juga dibantu alat-alat seperti mikroskop untuk melihat bakteri, teleskop, dan sebagainya. Dan yang kedua, belajar berdasarkan gerak. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar motorik. 1. Mengetahui tujuan dengan jelas dan yakin terhadap faedah tujuan itu baginya. Kedua, mempunyai tanggapan yang jelas tentang percakapan yang dipelajari. Pelajaran itu diperoleh melalui demonstrasi dan gambaran atau penjelasan secara lisan. Ketiga, pelaksanaan yang tepat pada permulaan, sebab kesalahan yang dilakukan pada taraf permulaan belajar akan mengurangi efisiensi belajar selanjutnya. Yang keempat, latihan untuk mempertinggi kecakapan.
Yang kelima, metode keseluruhan atau bagian. Dan yang ketiga, belajar berdasarkan menghafal. Beberapa petunjuk berdasarkan menghafal. 1. Apa saja yang harus dihafalkan harus dipahami atau dimengerti benar-benar. 2. Hal yang dihafal harus jelas kaitannya antara satu masalah dengan masalah yang lainnya, sehingga merupakan kerangka satu keseluruhan. Dan yang ketiga, menggunakan hal-hal secara fungsional melihat situasi tertentu. 4. Menggunakan memoteknik, misalnya repelita. Kelima, mengulangi hafalan. Dan yang keenam dan yang keempat, belajar memecahkan masalah atau belajar solving, memahami masalah atau problema. Kedua, mengumpulkan atau data, meneruskan hipotesis, menilai kajian hipotesis, mengadakan eksperimen atau percobaan, dan yang terakhir, membentuk kesimpulan. Metode problem solving ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pelajaran, misalnya sejarah, biologi, ilmu alam, bahasa, dan ilmu pasti. Dan yang terakhir atau yang kelima ini, belajar berdasarkan emosi. Belajar berdasarkan emosi ini bertujuan menanamkan aspek-aspek kepribadian, misalnya ketekunan, ketelitian, kebersihan, sikap yang sehat terhadap pekerjaan, minat yang luas, dan sebagainya. Jadi, belajar tidak semata-mata dititik beratkan pada how to make everything atau how to live. Kecerdasan ini mencangkup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Kecerdasan linguistik ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan pengacara. Kecerdasan logika, matematika. Kecerdasan logika matematika ini ialah kecerdasan dalam hal angka dan logika, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah yang mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dalam urutan yang logis atau urutan yang masuk akal untuk memasukkan angka, urutan, logika, dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan, ia mampu proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang besar kepada hal-hal yang kecil. Proses berpikir induktif di sini artinya cara berpikir dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. Kecerdasan logika matematika ini merupakan kecerdasan yang dimiliki para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Ketiga, kecerdasan visual spesial. Kecerdasan visual spesial ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan dunia spesial secara akurat atau secara cermat. Visual artinya gambar, spesial artinya yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kecerdasan akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan visual spesial merupakan kecerdasan para arsitek atau fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Dan yang keempat ini kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi,
dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Dan yang kelima, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan yang terakhir ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai atau aturan-aturan etika, sopan santun, dan moral. Contoh yang mempunyai kecerdasan ini yaitu konselor, ahli teologi, dan wirausahawan. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi pelajar dan pengajar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.